Oke, kita lihat ya. Eh, saya lanjut bahwa data yang dikirim itu adalah string A, dikirimkan ke lat 91.php dengan menggunakan metode post. Kebetulan latihan ini adalah latihan 91, jadi kita perhatikan datanya ada di bawah. String X sama dengan string underscore post, ada string A ya. Kenapa post? Karena dikirim menggunakan post. Kemudian postnya itu kita ketikkan semuanya huruf besar. Ya. Oke, kita lanjut. Sekarang nilainya kita buat sini ya. Kita cetak dulu nilai A-nya. Itu saya sekarang simpan dia di string X. Di sini tujuannya adalah untuk mengecek apakah nilai itu, apakah bilangan itu bilangan genap dan ganjil. Kita menggunakannya ya. Nah, kita jalankan dulu lat 91. Nah, di sini data terkirim undefined belum ya. Kalau kita kasih misalnya di sini 6, uji, maka kita lihat nilai A sama dengan 6 ya. Kita buat nilai A sama dengan 6. Oke, kita buat sama dengan ini. Oke, sekarang kita mau tes. Apakah nilai yang dikirimkan dari form di atas itu huruf besar atau bilangan genap atau bilangan ganjil. Jadi kita bisa buat seperti ini. Nah, yang dikirim itu adalah X. Kita uji if string X dibagi 2 ya, sisanya sama dengan 0 ya, begitu kita tulis ya. Maka kita buat di sini keterangannya adalah, nggak usah langsung aja echo ya, boleh. Echo, saya kasih break line ya. Saya kasih break line bilangan ganjil genap ya. Kalau habis dibagi 2 berarti bilangan genap. Kalau tidak berarti else. Kita gunakan apa? Berarti kita echo ya, tetap kita kasih break line bilangan ganjil. Seperti ini ya. Nah, kalau sudah kita tutup PHP-nya. Coba kita lihat. Ini kita aplikasikan ke form ya. Kalau kita refresh line 26 sama dengan ya. Line 26 sama dengan. Jadi kalau tidak sama dengan nanti kita lihat ya. Kalau saya kasih sama dengan kita lihat genap ya, tadi 6. Coba kita kasih 3 uji ganjil. Kalau kita masukkan misalnya di sini adalah 8, kita uji genap ya. Jadi kelihatan. Nah, di sini mungkin harus diperhatikannya. Kalau sama dengan itu memberikan nilai. Tapi kalau membandingkan apakah nilai yang diberikan ini sama dengan 0, itu berarti kita seperti ini. Tapi kalau saya kasih tidak sama dengan, bagaimana cara menulis tidak sama dengan seperti ini? Ini kebalik ya, harusnya ganjil yang kita kasih keterangan di atas. Coba kalau kita buat seperti ini. Jadi kalau saya kasih nanti di sini misalnya 4, kita uji, ganjil dia kan? Ini bilangan ganjil. Tampilannya pasti di sini tampilannya bilangan ganjil. Padahal harusnya kan 4 itu bilangan genap. Karena apa? X dibagi 2 sisanya tidak sama dengan 0. Berarti kita ganjil kan? Tapi kalau X dibagi 2 sisanya sama dengan 0, berarti genap. Jadi kalau kita buat di sini kurung buka kurung tutup seperti ini menyatakan tidak sama dengan ya. Ingat, tapi kalau menyatakan sama dengan apakah X dibagi 2 sisanya sama dengan 0? Kalau itu berarti kita buat sama dengan sama dengan. Jadi ini sebagai catatan ya. Kalau sama dengan itu menyatakan nilainya seimbang ya. Tapi kalau hanya sama dengan seperti ini itu memberikan nilai maksudnya, memberikan nilai terhadap satu variabel. Nah, kalau kita lihat refresh seperti ini udah benar ya. Ini genap. Jadi kalau kita masukkan misalnya 5 uji bilangannya bilangan apa? Dan ganjil. Oke, sampai di sini saya pikir sudah bisa dipahami. Nah, bagaimana kalau dia pakai else if lagi? Ya, kalau pakai else if. Jadi sebelumnya di latihan 9 kamu sudah lihat itu pakai else saja. Kalau bagaimana kalau pakai else if? Nah, kita kembali ke latihan 91 ini lagi. Kalau pakai else if misalnya, kita mau menentukan nilai, kita sudah menentukan di sini nilai akhir dari sebuah nilai tugas dan nilai praktek, ya. Jadi nilai akhir itu diperoleh dari nilai tugas ditambah nilai praktek dibagi 2. Ini sudah.
Nah, keterangan lulus dan tidak lulus juga sudah. Bagaimana kalau kita menentukan grade-nya? Ya, misalnya grade A, B, C, atau D gitu ya. Kita anggap 80, 100 itu A. 90 sampai 100 kita anggap A. Jadi, saya kasih catatannya. Kita coba mau buat grade. Gimana kalau kita cara buat grade? Misalnya kalau kita buat di sana variabelnya ya. Saya kasih di sini seperti ini. Kalau dia nilai akhirnya itu antara eh, kita buat antara 90 sampai dengan 100, kita anggap dia nanti grade-nya kita kasih A. Tapi kalau misalnya nanti nilai akhirnya itu antara 80, ya, nilai akhirnya itu 80 sampai dengan 89, kita anggap dia nanti grade-nya B. Nah, kemudian NA-nya itu 75 sampai dengan 79, kita anggap grade-nya itu nanti C. Kemudian NA-nya itu lebih kecil daripada 75, kita anggap nanti grade-nya itu D. Nah, ini ya. Bagaimana kalau seperti ini? Ini kan udah banyak pilihan ya. Berarti ini harus pakai else if ya. Ini pakai else if. Nanti kamu bisa lihat di teori yang sudah ada sebelumnya. Nah, kalau seperti ini dia kasusnya, berarti kita buat gini. Jika nilai akhir lebih besar sama dengan 90 ya. Hanya 90 ya. Kita hanya buat aja 90 ya. Kenapa? Karena kan kalau misalnya nilainya 91, itu kan di atas 90 ya. Jadi kita nggak usah batasi di akhir pun bisa. Hanya saja nanti kekurangannya mungkin adalah kalau dibuat 102, 103, 104 bisa jadi nanti grade-nya tetap A. Tapi cobalah nanti kita atasi masalah tersebut. Misalnya kan kalau nilai akhirnya di sini misalnya saya buat di sini 90, di sini saya buat 80. Berarti kan 85 ya nilai akhirnya. Kalau kita perhatikan apakah 85 lebih besar atau sama dengan 90? Kan tidak ya. Jadi dia nggak dikerjakan. Nah, kalau kita sambung lagi else if ya string nilai akhir lebih besar sama dengan 80, maka saya kasih di sana grade ya. Saya kasih grade di sana adalah D. Seperti ini. Kemudian else saya naikkan biar kelihatan else if saya gunakan string NA lebih besar sama dengan 75 ya. Kita kasih di sana string grade sama dengan C. Kemudian else ya, kita kasih else. Berarti di sana tinggal kita masukin grade. Kok nggak ada lagi else if-nya? Nah, kita lihat satu-satu nanti ya. Ini saya kasih D. Nah, di sini bisa kamu lihat. Kalau tadi di sini, dia string, di sini kan sama dengan, itu membandingkan nilai. Ya, kalau di sini sama dengan, berarti nilai ini diberikan terhadap variabel itu. Ya, variabel yang di depannya. Misalnya nanti berarti D ini merupakan nilai daripada si grade gitu ya. Nah, coba kita perhatikan di sini ya. Misalnya, kalau saya kasih nilai di sini 93, berarti nanti kan rata-ratanya 91 atau saya kasih 94. Berarti nanti kalau ditambahkan berarti 92 lah jadinya kan nilai akhirnya. Nah, di sini nanti akan dia baca. Apakah nilai akhirnya itu lebih besar sama dengan 90? Apakah 92 lebih besar sama dengan 90? Benar. Yang lain dia nggak mau kerjain. Jadi sifatnya di sini adalah mencari yang paling benar. Yang mana yang benar itu yang dikerjakan. Yang lain nggak mau cek. Sama lah kayak kalian. Kalau memiliki jurusan, misalnya Anda pengen kedokteran, udah lulus di kedokteran, mau lagi mencoba yang lain kan enggak. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi tapi kalau saya kasih, nih ya, kita lihat dulu. Kalau enggak ya, kita coba lihat dulu. Ini kalau saya besar 49 ya. Kita lihat di lat 9, biar kita lihat hasil dulu, benar nggak? Tuh, ini lat 9. Nah, ini kenapa nggak ada? Karena kita belum cetak ya. Harusnya sudah ada keterangannya grade-nya. Maka kita cetak dulu grade-nya biar kelihatan ya. Echo. Saya kasih di sana break line. Kemudian kita buat grade. Kamu adalah kita kasih string grade. Gitu ya. Kita kasih string grade. Kita simpan. Nah, coba kita cek. Kalau kita lihat hasil ya. Kita refresh. Kan A.
Jadi gitu logikanya gitu. 92. Apakah 92 lebih besar sama dengan 90? Ya udah langsung dikerjain. Tapi kalau nilainya itu lebih kita buat misalnya di sana nilainya adalah 70. Kemudian satu lagi kita kasih 76. Jatuhnya nanti kan 73 ya. Berarti nanti dites di sini. 73 lebih besar enggak dari 90? Tidak, dia nggak akan kerjakan ini. Nah, kemudian apakah 73 lebih besar daripada 80? Ah, tidak juga, dia tidak mau kerjakan. Apakah 73 lebih besar daripada ini? Dia tidak mau kerjakan ini juga karena tidak terpenuhi. Nah, mau tidak mau dia akan mengerjakan ini. Ya, dia akan mengerjakan yang di bawahnya. Jadi dia pada dasarnya dia akan menguji satu-satu dan mencari yang paling benar. Kalau tidak ada lagi pilihan lain, dia akan mencetak value yang paling terakhir. Ini contoh ya, saya kasih seperti ini. Kita refresh saja dulu. Nah, kan dia D. Karena kalau dipikir-pikir, ini tidak lebih besar 90, tidak lebih besar daripada 80, tidak lebih besar daripada 75. Nah, tapi kalau kita kasih misalnya di sana 70 sama 75 ya. Kalau kita kasih di sini 75 sama 80. Itu gimana ya? Nah, itu pasti nanti nilai akhirnya kan nanti berarti 77,5 ya. 77,5 dia akan tes. Apakah 77,5 lebih besar daripada 90? Tidak, berarti ini nggak akan dikerjakan. Apakah 77,5 lebih besar 80? Tidak, ini juga tidak akan dikerjakan. Apakah 77,5 lebih besar daripada 75? Benar, ini dikerjakan. Yang lain dia tidak mau kerja. Nah, jadi logikanya seperti itu ya. Jadi pelan-pelan untuk bisa memahaminya. Nah, kalau kita refresh di sini, benar kan C? Nah, jadi di sini dia tidak akan mengerjakan lebih dari satu, hanya sekali aja dikerjakannya ya. Jadi hanya sekali dikerjakan, dites, diuji, yang mana yang benar itu dikerjakan. Kalau tidak ada yang benar dari semuanya ini, dia akan mengerjakan else ya. Dari setiap tes kondisi dia harus mengerjakan ya. Misalnya kalau kayak gini kan dia harus ada yang dikerjakan, yang di atas atau yang di bawah. Ini juga seperti itu, tidak ada satu tes kondisi itu yang tidak ada hasilnya ya ada hasilnya. Dia pada prinsipnya akan mencari nilai yang paling benar. Kalau Anda masukkan 100, 100, nilai akhir 100. Apakah 100 lebih besar daripada 90? Ya udah, dikerjakannya ini. Yang lain mau diceknya enggak? Enggak. Ya, kira-kira begitu logikanya di dalam penggunaan else if. Saya pikir sampai di sini kamu bisa memahaminya. Ini materi untuk hari ini, nanti kita sambung di bagian sweep case ya. Sampai di sini, terima kasih.